Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu serta rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis ini. Kita akan mempelajari satu sosok yang sahabat yang mulia ini banyak mengubah cara kita berpikir. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang kaya itu selalunya jahat. Kita seringkali berpikir orang yang punya uang itu seringkali menindas. Kita juga berpikir seringkali bahwa orang yang kaya itu nggak bisa zuhud, hidupnya foya-foya dan lain sebagainya. Nah, sahabat yang mulia ini membalikkan cara kita berpikir. Justru Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, beliau akan masuk ke dalam surga. Beliau termasuk 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Aku pak takok karo kowe men. Kowe mendingan sugih mlebu surga apa kere mlebu surga? Hah? Pertanyaan gue mau balik aku dong. Jadi ternyata orang kaya pun bisa masuk surga. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Auf. Jadi Nabi itu mengabsen 10 orang yang semuanya dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, nanti dari semua sahabat itu salah satunya yang disebutkan adalah Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Ini orang kaya ini. Ternyata orang kaya pun sangat berpotensi untuk masuk surga. Bada Abdurrahman ibnu Auf hayatahu faqiran. Nah, awalnya, kehidupan awalnya Abdurrahman bin Auf itu miskin, fakir. Maka semua dari kita ini kan berawal dari kemiskinan. Kalau posisi kehidupan kita sekarang ini tidak berlimpah, teman-teman semuanya, miskin, kekurangan, maka kita harus punya harapan besar bahwa kita insya Allah bisa untuk bisa menjadi kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf pun juga awalnya ternyata miskin. Suaranya masuk nggak Bun? Kecil? Bagus? Oke. Bada Abdurrahman ibnu Auf hayatahu faqiran wa mata, tapi ketika meninggal, awal hidupnya itu miskin, tapi begitu meninggal, ketika meninggal dalam keadaan wa huwa min atharis sahabah. Ketika beliau meninggal, beliau adalah orang yang paling kaya di antara semua sahabat. Ya. Ruwiyal Bukhari min hadithi Abdurrahman ibnu Auf. Imam Bukhari meriwayatkan cerita yang diceritakan langsung oleh Abdurrahman ibnu Auf. Lamma qadimnal Madinah, ketika kami datang ke Madinah, berarti hijrah, karena beliau kan aslinya orang Makkah. Hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, akha Rasulullahu baini wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Saya dipersaudarakan dengan seorang Madinah, seorang Ansor namanya Sa'ad ibn Rabi'. Jadi Nabi itu mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Karena orang Muhajirin itu datang ke Madinah meninggalkan semuanya.
rumahnya ditinggal, asetnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, kekayaannya ditinggal, maka Nabi mempersaudarakan orang-orang yang muhajirin dari Mekah ini dengan orang Ansor supaya ditolong kehidupannya. Ya. Karena kembali ke titik nol, ya, orang-orang muhajirin itu. Nah, Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Faqala Sa'ad ibnu Rabi'. Nah, Sa'ad ibnu Rabi' mengatakan, ini saya harap sebenarnya Selamat nggak dengar yang disampaikan Sa'ad ibnu Rabi' ini, karena agak ngeri, Mat. Ini aktsarul ansori malan. Dikandani aja ngrungokke malah ngrungokke temenanan, Mat. Kata Sa'ad ibnu Rabi', saya adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah ini. Wong sing paling sugih ning Madinah ki aku. Jare Sa'ad ibnu Rabi' yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibnu Auf. Fa uqassimu laka nisfa mali. Ya. Maka kalau kamu mau, saya bisa bagi dua harta saya. Separuh untuk kamu dan separuh lagi buat saya. Keren betul. Nek ana wong sugih ning Pekalongan, sing sugih sapa menurutmu, misalkan? Ojo aku ra sing sak Pekalongan, sing sak Pekalongan. Monggokmu sapa arane ngon? Ya Sarjo, sing paling sugih sapa? Ah, Kaji? Ah, kudu Pak Muhtadin sing itu. Nah, Pak Kaji kuwi ngomong karo awakmu, Mat, kowe nek pengin iki donyaku tak bagi loro, separuh nggo kowe, separuh nggo aku. Seneng apa ora, Mat? Angel nek takoki awakmu pancen. Ya. Lalu kemudian beliau juga mengatakan bahwa saya punya dua istri, kata Sa'ad ibnu Rabi'. Ya. Wangzur ayya zaujaini hawaita nazaltu laka anha. Dari dua istri itu coba silakan kamu lihat yang paling kamu suka mana. Nah, kamu silakan pilih. Nanti saya ceraikan dia dan saya kasih ke kamu. Ini persaudaranya luar biasa. Mongkone aku awal ngomong kok aja ngrungokke malah marungokke temenanan. Malah kok kuwi kan kemplasah kok kuwi. Terus ke Muhammad. Nah, terus. Jadi Sa'ad ibnu Rabi itu luar biasa, kekayaannya banyak, istrinya dua, dan mengatakan kepada Sa'ad ibnu Rabi, saya siap bagi semuanya. Tapi apa? Fakultu, kata Abdurrahman ibnu Auf, la hajata li fi dzalika. Saya nggak perlu itu semuanya. Saya nggak mau uangmu, saya juga nggak mau keluargamu. Yang dia minta apa? Hal min suqin fihi tijaratun. Ada nggak di Madinah ini pasar yang di situ terjadi perdagangan? Dia malah maunya berdagang. Dia tidak mau dibantu sama saudaranya. Dia punya harga diri. Gitu. Dia punya kewibawaan. Dia punya independensi. Kalau saya diintervensi sama orang lain, baik. Saya malah tidak punya harga diri. Nggak mau dia. Tunjukkan di mana saya pasar. Kan gagah kayak gitu. Qala, kata Sa'ad ibnu Rabi, yang tadi saudaranya kaya dan punya istri dua itu, suku Qainuqa. Ada satu pasar namanya adalah pasar Qainuqa. Nah, teman-teman semuanya, pasar Qainuqa itu, ketika Abdurrahman ibnu Auf datang ke Madinah, yang menguasai adalah orang-orang Yahudi. Licik luar biasa, curang luar biasa, dan dia berani nabrak-nabrak kalau orang Yahudi itu. Tapi ternyata nanti bisa dibalikkan sama Abdurrahman ibnu Auf. Nah, sekarang yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, uang itu siapa yang pegang? Orang Yahudi. Ya. Ada keluarga Rothschild namanya itu. Itu orang-orang Yahudi itu. Yang megang bank-bank dunia itu dia semuanya. Karenanya kemudian Amerika dikendalikan sama Yahudi karena memang yang pegang uang Yahudi. Keadaan kita dengan keadaan sahabi Al-Jalil Abdurrahman ibnu Auf pada saat itu sama sekarang itu. Dulu pasar dikuasai orang Yahudi, sekarang juga pasar dikuasai oleh orang Yahudi. Tapi Abdurrahman ibnu Auf bisa melawan, menjadi pemenang. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana? Apakah kita bisa melawan? Kita bisa menjadi pemenang atau tidak? Tapi dulu sejarah pernah membuktikan bahwa kita bisa menguasai pasar Qainuqa yang pada awalnya
dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Baik. Faghoda ilai Abdurrahman. Nah, yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf apa? Ketika dia tahu bahwa ada pasar di Madinah, maka Abdurrahman ibnu Auf pergi untuk berdagang. Fa'ata bi'aqtin wasamanin thumma taba'al ghuduwa fama labitha inja Abdurrahman alaihi atharu sufratin. Jadi dagangnya Abdurrahman ibnu Auf itu dagangnya adalah minyak samin dengan keju. Kenapa dagangnya minyak samin dengan keju? Karena memang minyak samin dan keju pada saat itu adalah produk yang dibutuhkan sama orang-orang yang ada di Madinah. Jadi kenapa Abdurrahman bin Auf itu bisa kaya? Satu, yang pertama dia punya kewibawaan. Dia nggak mau diintervensi sama orang lain, dibantu sama orang lain. Biar saya usaha sendiri. Yang kedua, tadi di dalam cerita ini disampaikan apa? Dia itu tahu-tahu hilang gitu, tahu-tahu pergi. Terus membawa minyak samin sama keju. Habis itu pergi lagi. Ini menunjukkan apa? Bahwa di dalam dagangnya dia serius. Pokoknya lungo maneng, lungo sibuk atau sibuk. Orang yang setengah-setengah tidak menjiwai pada dagangnya, dia memang benar-benar kulaan, ngedol, kulaan, mana yang ngedol, terus begitu, serius di dalam berdagangnya. Nah masalahnya kita ini kan seringkali tidak serius dalam dagang. Kunci dititipke pegawene, ora pernah teko ning tokone, njaloke pegawene engko teko ning omah cuma nyetorke duit, ya ora bakal jalan. Harus kita. Ini yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf begitu. Dia tidak kemudian menyerahkan dagangannya kepada karyawannya, tapi dia juga ikut turun langsung. Lungo maneng, lungo maneng, lungo maneng kayak gitu. Kayak dariske kudune Pak Arti aduske ping 5 nek ora ping 10. Nek kowe adus ping 5 Pak Arti tandane pancen gabul terus wis. Gabul maneng, bengkel maneng, oli maneng, wah berarti adus maneng. Tapi nek adus ping sepisan berarti yo PDAM mati. Jadi dalam bekerja itu serius teman-teman. Karena di situ ada pahalanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf juga pintar di dalam mencari apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang dibutuhkan pasar. Maka dia mencari tadi minyak samin dengan keju. Nah, jadi teman-teman tidak harus kemudian, oh kalau kayak gitu saya bisnisnya, usahanya harus sama dengan Abdurrahman bin Auf, saya bisnis keju, saya juga bisnis minyak samin. Bukan begitu. Coba dicari peluangnya apa ini. Dibaca marketnya, dibaca pasarnya. Yang penting jangan odol akikoh bae yang penting. Anak kuwi aku bae sing odol akikoh kuwi yo. Ora sampe melu-melu sing ning kono. Apa mat ngrusuhi engko malahan. Diluru liyane apa ndok apa ayam elbake kowe Mas. Pinter ya yo. Ya. Jadi kemudian Kanjeng Nabi ketika setelah beberapa waktu ketemu sama Abdurrahman bin Auf, Kanjeng Nabi ngelihat Abdurrahman bin Auf tuh pakai baju bagus, kemudian pakai wangi-wangian. Curiga. Kira-kira berarti apa ge? Nek selamat gleput to kuwi teman-teman kelambine necis, mambu wangi berarti kan wis kawin kuwi. Wis kawin. Pokoknya selama pakaiane sekoke berarti urung kuwi ya. Nah, Abdurrahman bin Auf Nabi ngelihat begitu, kok pangkling? Maka Kanjeng Nabi bertanya, ya, tazawwajta, kamu sudah menikah? Qala na'am. Saya sekarang menikah nih. Ya. Waman, sama siapa menikahnya? Abdurrahman bin Auf menjawab, imra'atan minal ansor. Saya menikah dengan seorang seorang wanita dari kaum Ansor. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, maharnya apa? Zinatan wapin min zahab, 1 biji emas seberat 1 biji. Emas seberat 1 biji. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam awalim walau bisyad. Kalau kayak gitu, kamu harus adakan walimah meskipun dengan seekor kambing.
Nah ini kalau Abdurrahman ibnu Auf walimahnya dengan 1 ekor kambing, memang kondisinya pada saat itu belum begitu kaya. Nah, karena nanti kalau udah kaya betul teman-teman, pasti Nabi mengatakannya bukan hanya 1 ekor kambing. Nanti jenengan akan lihat seberapa besar kekayaannya Abdurrahman ibnu Auf. Tapi izinkan saya mengatakan teman-teman semuanya, apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna tentang qadirun alal kasbi, itu sebetulnya melekat kepada pribadi. Itu kan ada 10 karakter muslim. Sahihul ibadah, qawiyul jismi, ya kan? Kemudian matinul khuluq, musaqqaful fikri, itu kan semuanya harus diusahakan oleh masing-masing seorang muslim, oleh masing-masing kita. Nah, dari 10 itu ada 1 sifat namanya qadirun alal kasbi, bisa bekerja. Maka bisa bekerja itu juga aslinya melekat kepada pribadi. Jangan nunggu diintervensi sama orang lain. Jangan nunggu mendapatkan bantuan dari orang lain. Sebagaimana kita ini musaqqaful fikri, menjadi cerdas juga belajar sendiri. Sebagaimana kita ini qawiyul jismi, punya badan yang kuat, itu juga olahraga sendiri. Maka bekerja pun kita pun aslinya adalah sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Awalnya kan mau diintervensi sama temennya. Wes kowe ra usah ngopo-ngopo, tak bagi donyoku bagi loro. Tapi dia punya kewibawaan. Nggak mau saya mau kerja sendiri. Tunjukkan di mana pasar. Kalau seandainya Abdurrahman bin Auf mengikuti perkataan temannya saat Ibnu Rabi itu, dia maunya leha-leha mendapatkan separuh dari hartanya, mungkin Abdurrahman bin Auf tidak akan menjadi orang yang paling kaya di kalangan para sahabat. Nah, kekayaannya seperti apa? Langsung bae ning ngene duwite yo. Kan seneng nek ngitung tonyone wonge seneng ngamo. Nah. Jadi, teman-teman semuanya, kalau kita melihat karakternya Abdurrahman bin Auf, beliau itu apa? Al-Ghani Asy-Syakir. Orang yang kaya tapi juga pandai untuk bersyukur. Ini yang berat ini. Al-Ghani Asy-Syakir. Sudah kaya, pandai bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Emang banyak infak. Orang kaya itu bersyukurnya harus banyak infak. Nek wong sugih, cara syukure alhamdulillah, alhamdulillah, apa bedane karo nek sekedar ngomong alhamdulillah, semua orang bisa. Orang nggak punya pekerjaan pun bisa mengatakan alhamdulillah. Maka bersyukurnya orang kaya itu dengan berinfak. Fakana radhiyallahu anhu yuqridullaha qardan hasanan. Dia banyak berinfak, ngasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu Allahu lahu adhafan. Maka karena banyak berinfak, hartanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Faqad ba'a yauman ardon bi arba'ina alfi dinarin. Satu ketika Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar. Berapa? 40.000 dinar. Dinar itu pakainya emas. Saya tanya ChatGPT, ini emas seberat apa 40.000 dinar? Kata ChatGPT 170 kilo. Wedian pura. Kulono kayak gini, sing korupsi paling 70 kilo. Berapa? 74. Ini 170 kilo. 170 kilo itu duitnya berapa? 360 miliar. Kalau dikonversikan dengan uang sekarang. Dia jual tanah itu, lalu uangnya buat apa? Farraqaha jami'an ala ahli min bani Zahrah wa ummahatul muslimin wa fuqara'il muslimin. Ternyata uang tadi itu 170 kilo emas atau 360 miliar itu semuanya dibagikan. Kepada siapa? Kepada Bani Zahrah. Lalu kepada siapa lagi? Ummahatul muslimin. Istri-istrinya Kanjeng Nabi. Kepada siapa lagi? Fuqara'il muslimin. Orang-orang fakir dari kaum muslimin. Bejo mumet ora urip ning gone Abdurrahman bin Auf, sampean urip ning zamane Prabowo. Jomu wis kowe rezekimu mato. Ora entuk te Abdurrahman bin Auf mati, ha? MBG ora entuk kowe. Ora entuk. Melas. Wa inda mautih, ini belum selesai teman-teman. Ketika beliau meninggal, ausa bi khamsina alfa dinarin fi sabilillah. Beliau
mewasiatkan uangnya itu sebanyak 50.000 dinar. Tadi berapa? 40.000. Si tanahnya itu 40.000. Ini ketika beliau mau meninggal, uang 50.000 dinar. Lebih banyak lagi. Diapakan? Suruh dibagikan lagi. Fi sabilillah. Wa arba'u mi'atin dinari likulli man baqa mimman syahidu badron. Setiap orang yang pernah ikut perang Badar itu dikasih dari uang yang 50.000 ketika beliau mau meninggalkan, nginfakin uangnya 50.000 dinar. Setiap orang yang pernah ikut perang Badar itu dikasih 400 dinar. 400 dinar. Semua yang pernah ikut perang Badar. Hatta wasala lil Khalifah Utsman. Ya. Sampai di antara sahabat yang ikut perang Badar itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mendapatkan uang dari Abdurrahman bin Auf 400 dinar itu, apa kata Utsman? Annamala Abdurrahman halalun sofiyun. Kalau ini uang punyanya Abdurrahman bin Auf sudah pasti halal. Ora ono abu-abune ora ono. Halal. Dan itu pasti bersih katanya. Wa inna tu'mah minhu afiyatun wa barakah. Kalau kita makan dari uangnya Abdurrahman bin Auf, kita justru bisa semakin sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena rizkinya halal. Ngeri yo. Jos. Wa balagha min judi Abdurrahman ibnu Auf annahu qila ahlul Madinah jami'an syuraka li ibni Auf fi malihi thuluthun yuqriduhum wa thuluthun yaqdi anhum duyunahum wa thuluthun yasiluhum wa yu'tihim. Jadi semua orang yang pernah di Madinah itu, semua orang pernah merasakan uangnya Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf hidup. Ada yang karena merasakannya gara-gara apa? Karena dikasih. Ada juga yang merasakan karena pernah diutangi. Ada juga yang pernah merasakan uangnya Abdurrahman bin Auf karena dibayari utangi. Piye pin? Nyesel bora lahir ning zaman saiki pin. Pengene lahir ning bareng Abdurrahman bin Auf bae. Seneng kok. Qala Nabi yauman li ashabi khairukum li ahli ba'di. Taib. Lalu kemudian ada lagi wa kana Abdurrahman ya. Wa kana Abdurrahman ibnu Auf min athra sahaba wa aghna ahlu zamanihi wa bahadiqatan lahu bi 400,000 dirham wa qasama al-mablagh baina ummahatul mu'minin. Tadi udah. Terus karena waktu ya teman-teman, saya singkat beberapa, mungkin akan ada yang saya tinggalkan. Pernah Abdurrahman bin Auf itu infak lagi. Wa aurada adz-Dzahabi. Imam adz-Dzahabi pernah menceritakan fi Siyari A'lami An-Nubala, dalam satu kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala, an Ja'far ibnul Barqan qala balaghani anna Abdurrahman ibnu Auf. Saya pernah mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf itu pernah melakukan apa? A'taqa 30,000 'abdin. Pernah memerdekakan 30.000 budak. 30.000 budak dimerdekakan sama Abdurrahman ibnu Auf. Kalau saya hitung aja, satu budak itu harganya 50 juta. Satu budak 50 juta, itu uangnya adalah 1,5 triliun. Piromet 1,5 triliun. Aku rapat takok triliun mat, aku patako kuwi nole piromet. Nah, 1,5 triliun kuwi nole pi. Bayangke wis angel, ah. DPD pateng tremplek. 30.000 budak. Padahal budak itu harganya macam-macam. Ada budak yang punya keahlian, harganya lebih mahal, bisa nukang, bisa batu misalkan, bisa masak atau apa, maka harganya akan lebih mahal. Kalau di rata-rata aja 50 juta yang diinfakkan sama Abdurrahman bin Auf, 1,5 triliun. Ya Allah, senang kok jadi wong sugih. Maka kita ini harus jadi orang kaya, teman-teman. Nah, dari mana kekayaan Abdurrahman bin Auf itu? Bukan dari pemerintahan, nggak pernah jadi anggota DPR dia. Ya. Karena Abdurrahman ibnu Auf tajiron muwaffaqon. Dia adalah seorang pedagang yang memang cerdas, pinter gitu ya. La ya'malu fi syai'in illa ajrallaha ta'ala lahul barakah. Tidak ada yang didagangin sama Abdurrahman ibnu Auf kecuali pasti diberkahi. Nek wong Jawa ngomong tangane ngrejekeni. Nah, tangane hatta anahu qala laqad ra'aitani law rafa'tu
hajaron la wajadtu tahtahu fiddatan wa dhahaban. Saking pinternya dia dagang, kalau ngangkat batu di jalan itu seolah-olah di bawahnya pasti ada emas sama perak. Ya. Jadi semua uang tadi itu ada 1,5 triliun, ada 400 berapa gitu, ada 360 miliar atau 170 kilo emas, semuanya didapat dari berdagang. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bukan aduh Pak terakhir tapi kok si asiknya om. Jadi beliau ini zuhud luar biasa dan beliau zuhud terhadap kekuasaan. Ini meninggalnya bagaimana ya? Biasanya teman-teman, orang kalau sudah kaya, dia ngerasa bosan dengan uang, akhirnya dia pengen menjadi penguasa. Kita lihat kan di Indonesia begitu kan, yang punya partai-partai itu kebanyakan adalah orang-orang yang punya uang. Jadi orang kalau sudah punya uang, bosan, dia akhirnya pengen sesuatu yang lebih besar lagi, kekuasaan. Salah satunya kekuasaan itu untuk menjaga kekayaan dia. Kekuasaannya untuk menjaga kekayaan dia. Nah, Abdurrahman bin Auf itu pernah mau ditunjuk menjadi khalifah. Ya. Jadi dia zuhud terhadap kekhalifahan. Aurada adz-Dzahabi fi Syari' A'lam an-Nubala an Abdurrahman ibnu Azhar an abihi anna Utsman ishtaka ri'afan fada'a Hamron katibahu. Jadi satu hari Utsman itu ngerasa sakit. Posisinya Utsman sudah menjadi khalifah. Maka dia memanggil sekretarisnya namanya Hamron. Apa kata Utsman? Uktub li Abdurrahman ibnu Auf al-ahda min ba'di. Tolong tulis, kata siapa? Utsman bin Affan. Tulis, nanti setelah saya menjadi khalifah, penggantinya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Sepeninggal saya, kata Utsman bin Affan, nanti yang menggantikan adalah Abdurrahman ibnu Auf. Fakatabalahu, maka sekretarisnya nulis, wantolako Hamron ila Abdurrahman, maka langsung buru-buru Hamron itu lari pelayu rengomai Abdurrahman dan mengatakan, bushro, ada kabar gembira, ngomong kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf nanya, qala wa madzaka, apa itu kabar gembiranya? Kata sekretarisnya Utsman, kabar gembiranya adalah inna Utsman qad kataba lakal ahda min ba'dihi. Utsman sudah menetapkan kalau beliau nanti meninggal, maka penggantinya adalah engkau wahai Abdurrahman ibnu Auf. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Faqama Abdurrahman ibnu Auf. Ibnu Auf langsung berdiri. Bainal qabri wal mimbar, di antara kubur dan juga mimbar. Fada'a. Lalu Abdurrahman bin Auf berdoa. Doanya teman-teman ngeri. Allahumma in kana min tauliyati Utsman iyaya hadzal amra fa'amitni qablahu. Ya Allah, kalau betul seandainya sayalah yang akan menggantikan Utsman setelah Utsman meninggal, kalau setelah Utsman meninggal memang betul yang menjadi khalifah adalah saya, ya Allah, tolong matikan saya sebelum Utsman meninggal. Artinya apa? Dia mau meninggal duluan sebelum Utsman meninggal. Karena kalau Utsman meninggal dan dia masih hidup, yang menjadi khalifah Abdurrahman bin Auf. Dan dia nggak mau jadi khalifah. Luar biasa. Doanya diistijabah nggak? Falam yamkus illa sittata ashhurin hatta qabadahullahu ta'ala. Tidak sampai 6 bulan dari doanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Abdurrahman ibnu Auf sebelum Utsman bin Affan meninggal. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.